Halo, Sobat Pro-Bocor. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar, di mana ada berita-berita yang menarik tentunya, yang mungkin teman-teman udah pada membacanya semua atau udah mengetahuinya semua. Di antaranya yaitu kekalahan PSM Makassar atas PSS Sleman dengan skor 3-1 di pekan ke-31 dari Liga 1. Di mana pada saat itu ya tentunya teman-teman mungkin melihat juga ada keputusan-keputusan yang dilakukan oleh wasit yang memimpin di atas lapangan, yang membuat para pemain-pemain PSM Makassar beserta pelatih dan staf pelatih PSM Makassar kurang puas dengan keputusan wasit yang memimpin di atas lapangan. Sehingga Yoram Fernandes setelah pertandingan ya memberikan statement atau mengeluarkan unek-uneknya melalui akun Instagram resminya tentang kepemimpinan wasit pada saat pertandingan PSS Sleman versus PSM Makassar. Begitupun dengan pelatih PSM Makassar, yaitu Coach Bernardo Tavares, juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap kepemimpinan wasit di press conference setelah pertandingan PSS Sleman versus PSM Makassar. Nah, saya juga mendapatkan berita yang lebih menarik lagi teman-teman, tentang klarifikasi Yoram Fernandes mengenai unek-uneknya sebelumnya tentang kepemimpinan wasit terhadap pertandingan PSM Makassar versus PSS Sleman. Saya akan membacakannya nanti satu persatu. Oke, ini dari yang pertama dulu, dari pelatih PSM Makassar di press conference tentang pertandingan antara PSS Sleman versus PSM Makassar. Ya, Bernardo Tavares belak-belakan menyindir wasit yang punya indikasi menguntungkan PSS Sleman. Selamat kepada PSS Sleman yang memenangkan pertandingan, kata Bernardo Tavares pasca laga dalam konferensi pers. Mencetak 3 gol menurut wasit dan menurut VAR. Lanjutnya, Bernardo Tavares mempertanyakan kinerja wasit dan VAR yang menganulir salah satu gol yang dicetak oleh PSM Makassar, tepatnya pada menit ke-12 saat Yoram Fernandes dianggap mendorong salah satu pemain PSS Sleman terlebih dahulu. Tetapi ketika gelandang PSM Makassar, Fahrul Aditya, terlihat didorong oleh pemain PSS di dalam kotak penalti, wasit tidak melanggar dan tidak melakukan cek VAR. Nah, ini juga yang menjadi sorotan saya juga teman-teman, itu karena minim sekali tekanan atau dorongan yang dilakukan oleh Yoram Fernandes terhadap pemain PSS Sleman itu ketika Yoram Fernandes mencetak gol. Tapi ya, wasit sebagai penentu kebijakan di atas lapangan yang memimpin pertandingan, ya mau tidak mau PSM Makassar harus menerima keputusan yang dilakukan oleh wasit yang memimpin di atas lapangan. Sehingga ya keluarlah unek-unek dari pelatih PSM Makassar ini, dan dia menganggap wasit tidak melakukan tugasnya dengan baik pada saat itu. Saya kira wasit sangat berpengaruh dalam pertandingan ini. Fahrul didorong tapi dianggap bukan pelanggaran, sementara gol Yoram dianulir karena pelanggaran tambahnya. Gol ketiga PSS Sleman juga tak luput dari pengamatan Bernardo Tavares. Menurut Gustavo Tokanstin, melakukan pelanggaran terlebih dahulu terhadap Sahrul Lansinari. Akan tetapi wasit membiarkan permainan tetap berlangsung hingga PSM Makassar akhirnya kebobolan. Dan Coach Bernardo Tavares juga melanjutkan, dengan dia tahu bahwa akan seperti ini, ya kenapa tidak diberitahu sejak awal? Saya bisa kirim tim U18 dan tim U20 ke sini. Begitu kecewanya Coach Bernardo Tavares terhadap kepemimpinan wasit yang memimpin di atas lapangan ketika PSS Sleman versus PSM Makassar. Jadi ini adalah salah satu PR penting yang harus diselesaikan oleh PT LIB, PSSI juga selaku induk sepak bola Indonesia, karena ini udah berlangsung lama nih, wasit-wasit yang memimpin di atas lapangan terkadang memang
tidak melakukan keputusan-keputusan yang tepat. Jadi ya seakan-akan orang menganggap itu berat sebelah, sehingga menimbulkan tentunya pemikiran-pemikiran aneh-aneh tentang kepemimpinan wasit yang tidak bagus, mengarah ke mafia lah, mengarah ke pengaturan pertandingan lah. Itu tentunya akan membuat pikiran-pikiran penonton seperti itu, sehingga membuat kita sebagai penonton ya tentunya akan malas menonton Liga 1 kalau hal-hal seperti ini tidak dibenahi oleh PT LIB dan PSSI selaku induk sepak bola Indonesia. Jadi ya, ini mohonlah Bapak Erick Thohir tolong dibenahi. Wasit-wasit yang memang kinerjanya tidak bagus, ya singkirkanlah dari Liga 1. Gimana Liga kita mau naik? Gimana pesepak bolaan kita mau bagus kalau masih ada wasit-wasit yang belum kompeten untuk memimpin pertandingan di Liga 1, tapi diberikan tugas untuk memimpin pertandingan tersebut. Jadi mudah-mudahan ada langkah konkret ke depannya untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini yang membuat orang-orang tentunya malas menonton pertandingan Liga 1 karena ya berpikiran ada yang bermain di belakang layar. Jadi tolonglah diberikan atensi tentang wasit-wasit yang memimpin pertandingan seperti itu. Bukan hanya pelatih Coach Bernardo Tavares yang mengatakan hal seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, Yoram Fernandes juga mengungkapkan unek-uneknya terhadap pertandingan kemarin. Dia mengatakan melalui instastory-nya, kalau tidak salah di akun Instagramnya, sepak bola Indonesia hanya candaan, makanya level dan korupsinya akan tetap sama. Jika Anda ingin menghasilkan uang, Anda bisa datang ke Indonesia. Jika Anda ingin bermain sepak bola serius, menjauhlah dari Indonesia. Ini kritik yang cukup keras yang dikeluarkan oleh Yoram Fernandes, karena mungkin udah bukan satu kali dua kali Yoram Fernandes mengalami hal seperti ini. Timnya dirugikan wasit, keputusan wasit yang ya mungkin dianggap Yoram Fernandes ya berat sebelah, sehingga dia mengeluarkan unek-uneknya melalui akun Instagram resminya. Tapi yang tak kalah menarik, setelah Yoram Fernandes menulis ini di akun media sosialnya bahwa jika Anda ingin menghasilkan uang, ya Anda bisa datang ke Indonesia. Jika Anda ingin bermain sepak bola serius, menjauhlah dari Indonesia. Yoram Fernandes kembali melakukan klarifikasi tentang pernyataan sebelumnya, teman-teman. Entah apakah ada yang menyuruh atau bagaimana, apakah karena inisiatif sendiri, ya saya juga kurang tahu, teman-teman. Itu perlu kita konfirmasi kepada Yoram Fernandes. Dan ini adalah klarifikasi Yoram Fernandes terhadap unggahannya. Yang pertama itu tentang sepak bola Indonesia. Saya akan membacakannya. Para pencinta sepak bola Indonesia, saya ingin memberikan klarifikasi terkait unggahan saya di Instagram pada tanggal 3 Mei 2025. Pernyataan yang saya sampaikan tersebut sepenuhnya ditujukan dalam konteks sepak bola. Ungkapan tersebut sama sekali tidak bermaksud untuk menyinggung Indonesia sebagai sebuah negara. Pernyataan tersebut merupakan luapan emosional tepat setelah pertandingan yang penuh dengan tekanan dan drama. Saya yakin mereka yang menonton pertandingan tersebut paham betul mengapa saya begitu emosional. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf dan meminta untuk tidak menyalahartikan unggahan saya ke dalam konteks yang lebih luas. Itu hanya murni merupakan bentuk kekecewaan pribadi saya terhadap situasi di lapangan, sekaligus cerminan dari rasa peduli dan harapan saya kepada PSSI dan LIB bahwa sepak bola Indonesia bisa berkembang dan menjadi lebih baik dari hari ini. Terima kasih, tertanda Yoram Fernandes. Gimana menurut teman-teman tentang klarifikasi Yoram Fernandes tentang unggahannya sebelumnya?
Karena menurut saya tidak ada yang salah apa yang dikatakan oleh Yoram Fernandes. Tidak ada. Kenapa mesti ada klarifikasi? Kalau ada orang-orang lain yang mengartikan lebih luas tentang unggahan sebelumnya, tidak ada salahnya juga. Jadi selama itu kritikan yang bagus, ya tentunya ya kita harus mendengarkan dan introspeksi diri kalau memang begitu. Bukan seakan-akan tidak terima dan seakan-akan juga ada tekanan-tekanan yang membuat Yoram Fernandes harus melakukan klarifikasi. Jadi saya berharap mudah-mudahan ini datang dari Yoram Fernandes sendiri klarifikasinya, karena tidak mau apa yang ia ucapkan di unggahan sebelumnya meluas tentang Indonesia, karena dia mengatakan ini mencakup tentang pertandingan sepak bola, bukan konteks di luar sepak bola. Jadi itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi perhatian dari PT LIB, begitupun dengan PSSI, karena ya salah satu yang bisa menaikkan level liga di dalam suatu negara ya tentunya salah satunya adalah wasit yang berkompeten, yang memimpin pertandingan. Itu menurut saya, teman-teman. Jadi ya semoga kita bisa mengambil semua pelajaran dari sini, dan semoga pesepak bolaan Indonesia tentunya bisa semakin lebih baik. Wasit-wasit juga yang memimpin pertandingan mudah-mudahan bisa memberikan kepemimpinan yang seadil-adilnya di atas lapangan. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.